Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Iwan Cahyo. Pada video ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah analisis dan desain algoritma dengan studi kasus mendeteksi influencer pseudo expert yang berpotensi membahayakan. Solusi yang saya dapat paparkan mencakup analisis masalah, desain algoritma end-to-end, perhitungan risk score, serta penjelasan program sebagai simulasi implementasi algoritma. Latar belakang masalah ini dilatar belakangi oleh perkembangan media sosial menyebabkan meningkatnya jumlah influencer yang membahas topik serius seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan teknologi. Namun, tidak semua influencer tersebut memiliki kompetensi yang memadai. Banyak di antara mereka menyampaikan informasi dengan gaya seolah-olah ahli, padahal tidak memiliki sertifikasi, latar belakang akademik, atau otoritas resmi. Fenomena ini disebut pseudo expert yang berpotensi membahayakan masyarakat karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan seperti salah memilih pengobatan, investasi, atau belajar yang menyesatkan. Tujuan sistem ini adalah menganalisis konten influencer secara otomatis, mengidentifikasi indikasi pseudo expert, menghasilkan risk score berupa angka, dan memberikan peringkat risiko pada setiap konten. Alur algoritma ini dirancang dengan yang pertama itu menginputkan berupa URL konten ke dalam sistem. Yang kedua itu sistem akan mendeteksi platform, apakah dia dari link YouTube, link TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Selanjutnya itu ada pemprosesingan data. Selanjutnya itu analisis risiko berdasarkan beberapa parameter. Yang kelima itu perhitungan dengan risk score. Dan yang terakhir itu klasifikasi tingkat risiko. Parameter penilaian risikonya terdapat 3 parameter, yaitu yang pertama authority score, yaitu menilai apakah kreator mengklaim ahli tanpa kredensial yang valid, misalnya menggunakan kata dokter, expert, atau guru. Yang kedua itu ada content risk score, yaitu mendeteksi klaim absolut yang berbahaya seperti pasti sembuh, 100% untung, atau tanpa risiko. Yang terakhir itu ada credibility score, yaitu menilai kredibilitas berdasarkan platform media sosial dan tingkat engagement konten. Selain itu, saya akan menjelaskan perhitungan risk score. Risk score dihitung dengan menggunakan metode weighted scoring, yaitu menggunakan risk score yang dimana authority dikalikan 0,35% dan ditambahkan konten dikalikan 0,40, ditambahkan dengan credibility dikalikan 0,25. Kategori risiko ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada aman dengan skor 0 sampai 30, yang selanjutnya ada waspada dengan skor 31 sampai 60, yang selanjutnya itu ada berisiko dengan skor 61 sampai 85, dan yang terakhir dengan skor 86 sampai 100 itu sangat berisiko. Pada bagian ini saya akan menjelaskan alur kerja program Universal Pseudo Expert Detector, yaitu sebuah program simulasi yang dirancang untuk mendeteksi influencer pseudo expert dan menghasilkan risk score numerik pada setiap konten media sosial. Bagian pertama itu ada import beberapa library. Di sini ada import RE untuk pattern matching pada teks URL, terus ada import JSON untuk menyimpan hasil analisis, ada import datetime untuk mencatat waktu analisis, ada import data classes untuk membentuk struktur data yang rapi, dan ada random untuk simulasi data konten. Selanjutnya itu ada struktur data. Program ini mendefinisikan struktur data yang bernama konten data. Struktur ini digunakan untuk menyimpan data mentah konten yang meliputi platform media sosial, username creator, caption konten, kategori konten, hashtag, statistik engagement. Dan pada bagian ini, program memastikan bahwa hashtag dan statistik tidak bernilai kosong agar aman saat proses algoritma. Pada bagian selanjutnya, terdapat struktur data analisis result, yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan hasil analisis seperti risk score, tingkat risiko, skor tiap komponen, detail temuan, rekomendasi, waktu analisis. Selanjutnya yang bagian 4 itu ada inisialisasi class create detector, yaitu ada di sini ada bobot penilaian, yaitu authority 35%, content risk itu 40%, dan credibility itu 25%. Selanjutnya ada pola klaim berisiko menggunakan regular expression untuk kategori kesehatan, keuangan, pendidikan, dan klaim umum. Selanjutnya ada database kredensial ahli yang digunakan untuk mengecek apakah kreator benar-benar memiliki otoritas. Di sini seperti dokter, ada SE, ada MPD, atau ada engineer juga. Dan selanjutnya itu nilai kredibilitas platform, yaitu misalnya TikTok dianggap lebih berisiko dibandingkan LinkedIn. Bagian ini merupakan fondasi logika algoritma. Pada bagian selanjutnya itu terdapat deteksi platform.
Fungsi ini menerima URL dan mengubahnya menjadi huruf kecil. Mencocokkan pola URL menggunakan regular expression. Jika URL cocok dengan pola tertentu, sistem akan mengembalikan nama platform. Jika tidak cocok, maka platform diberikan label unknown. Pada bagian selanjutnya, terdapat generate data dan sampel untuk analisis cepat. Fungsi ini digunakan untuk menstimulasikan data konten karena program tidak menggunakan API asli. Langkahnya adalah menentukan platform URL, menghasilkan username secara acak, menentukan kategori konten, membuat caption sesuai kategori, menambahkan hashtag, lalu menghasilkan statistik engagement. Selanjutnya kita masuk ke fungsi analisis authority, yaitu sistem mengecek apakah username mengandung gelar seperti dokter, expert, atau guru. Sistem juga mengecek apakah terdapat kredensial valid sesuai kategori konten. Jika kreator mengklaim keahlian tanpa kredensial, skor resiko akan meningkat. Jika kredensial terdeteksi, skor akan dikurangi. Pada bagian selanjutnya, terdapat analisis resiko konten. Analisis resiko konten ini, sistem menggabungkan caption hashtag, lalu mendeteksi apakah konten berada di kategori sensitif, melakukan pattern matching terhadap klaim berbahaya, lalu mengecek hashtag yang bersifat menyesatkan. Setiap klaim absolut atau berlebihan akan menambah skor risiko. Tahapan ini menganalisis bahaya isi informasi, bukan siapa pembuatnya. Bagian selanjutnya ada analisis kredibilitas. Analisis kredibilitas ini dilakukan dengan menambahkan bias berdasarkan platform, menghitung engagement rate jika data tersedia. Engagement yang wajar menurunkan risiko, sedangkan engagement yang rendah dapat meningkatkan risiko. Tahapan ini menilai kepercayaan sosial terhadap konten. Selanjutnya itu ada analisis satu URL. Di sini algoritma akan menjalankan generate data konten, analisis otoritas, analisis resiko konten, analisis kredibilitas, menghitung risk score akhir dengan weighted scoring, mengklasifikasikan tingkat resiko, menyusun rekomendasi. Hasil akhirnya dikembalikan sebagai analisis result. Pada bagian klasifikasi risiko, fungsi klasifikasi risk membagikan skor menjadi aman, waspada, beresiko, sangat beresiko. Setiap kategori disertai icon untuk mempermudah interpretasi. Dan pada bagian selanjutnya ada analisis multi URL, yaitu memungkinkan melakukan analisis banyak link sekaligus, menampilkan progres analisis, menyimpan hasil dalam list. Hal ini menunjukkan algoritma mampu bekerja secara batch, bukan hanya satu input. Yang terakhir adalah main program. Main program ini, program akan menampilkan menu, user memilih jenis analisis, sistem akan menjalankan algoritma, hasil ditampilkan atau diekspor ke JSON. Selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi untuk mengecek. Di sini ada menu utama, analisis link contoh. Link contoh itu ada di dalam program di sini. Ini adalah link contoh yang telah saya masukkan. Jika kita memilih nomor 1, kita akan menganalisis langsung seperti ini. Di sini didapat bahwa 4 dari 5 konten itu waspada. Di sini juga kita bisa melihat detail tertentu. 1. Di sini ternyata pada link nomor 1 itu ditemukan username mengandung gelar misleading, itu tidak ada kredensial finance teridentifikasi, tidak ada kategori beresiko finance, terus ada rekomendasi ini berhati-hati dalam menerima informasi, ada cross check dengan sumber lain, mempertimbangkan bias yang mungkin ada. Setelah penjelasan saya, maka alur besar dari program ini adalah yang pertama itu program menerima URL konten media sosial. Yang kedua itu sistem deteksi platform media sosial dari URL tersebut. Yang ketiga itu sistem menghasilkan data konten simulasi sebagai bahan analisis. Keempat itu sistem melakukan 3 jenis analisis utama, yaitu analisis otoritas, analisis risiko konten, dan analisis kredibilitas. Kelima itu sistem menghitung risk score akhir menggunakan metode pembobotan. Yang keenam itu sistem mengklasifikasikan tingkat risiko konten, dan yang terakhir itu hasil analisis ditampilkan dalam bentuk angka dan risiko rekomendasi. Mungkin seperti itu saja. Sekian dan terima kasih.